Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan ini, menjelang akhir bulan Ramadan ini, kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmat, berbagai hal-hal yang baik, sehingga kita satu demi satu hari-hari di bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan baik. Ini hal yang sangat pantas menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur kesempatan ini masih dapat kita rasakan. Salawat dan salam semoga juga tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga syafaat dari beliau dapat kita terima di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan kita masih ada kewajiban untuk kita tunaikan, yaitu terkait dengan zakat, khususnya zakat fitrah yang diwajibkan kepada kita yang mampu, diwajibkan kepada kita yang masih memiliki bahan makanan untuk satu hari Syawal nanti. Namun banyak kesalahan di antara kita yang sangat peduli, sangat aware dengan zakat fitrah, tapi ternyata lupa dengan kewajiban zakat harta. Bahkan tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang tidak bisa membedakan keduanya, atau juga tidak sedikit di antara kita yang meninggalkan zakat harta karena merasa zakat fitrah itu sudah ditunaikan, maka tidak ada lagi kewajiban untuk menunaikan zakat harta. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak, memberikan arahan positif kepada kita bahwasanya zakat fitrah itu harus kita tunaikan, tapi di samping itu juga ada zakat harta. Kalau zakat fitrah kita tunaikan di akhir bulan Ramadan sebagai ungkapan pelaksanaan perintah Allah melalui Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita juga harus berpikir mulai sekarang, apakah kita termasuk orang yang dikategorikan muzaki, orang yang bisa mendapatkan, orang yang layak untuk memberikan zakat, mengeluarkan zakat pada orang yang kurang mampu. Dalam Islam, zakat harta itu adalah hal yang sangat dianjurkan agar harta tidak hanya terfokus kepada orang-orang kaya. Orang yang tidak kaya pun sangat layak untuk mendapatkan harta tersebut, merasakan kenikmatan harta tersebut. Maka harus ada pemerataan, pemberian dari orang yang kaya kepada orang yang tidak kaya. Jamaah rahimakumullah, zakat harta ini tidak hanya dikerjakan di akhir bulan Ramadan. Banyak orang yang mengira zakat harta itu dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Tidak. Zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Adapun zakat harta tergantung jenis zakatnya. Kalau zakat bisnis perniagaan itu mungkin dikeluarkan sesuai dengan haul 1 tahun dari kepemilikan harta. Kalau zakat pertanian berarti patokannya per panen, ya.
Jadi tidak mesti membayarkan zakat itu di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrahlah yang diperintahkan untuk dilakukan di akhir bulan Ramadan. Adapun zakat harta secara umum tergantung zakatnya. Nah, di sini kita perlu kembali mengingat, kembali menghitung apakah harta kita sudah mencapai nisab sehingga wajib dikeluarkan zakat. Apakah kita termasuk muzaki? Kita lihat aset-aset harta kita. Dan kalau sudah mencapai nisab dan haulnya sudah tercukupi, maka bayarlah zakat. Keluarkanlah kewajiban zakat ini agar harta yang kita dapatkan itu benar-benar bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum dalam bentuk golongan petani misalnya, mari kita perhatikan, mari kita kaji dan pelajari apakah lahan-lahan pertanian yang sudah kita manfaatkan, yang sudah tumbuh dari lahan pertanian kita, yang notabene adalah tanah milik Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah tumbuh, sudah menghasilkan tanaman-tanaman dari tanah-tanah tersebut yang diamanahkan Allah kepada kita. Maka ketika tumbuh harta-harta tersebut dari tanah yang dalam lahan pertanian kita, maka kita layak untuk menghitungnya, memperkirakannya apakah ini sudah jadi wajib zakat kita atau belum. Jadi tidaklah hanya di zakat fitrah kewajiban orang-orang Islam, tapi ada zakat harta ya, yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai sudah lewat setahun dan harta kita sudah mencapai nisab, maka ternyata harta kita belum kita zakatkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bahwasanya mereka-mereka yang enggan membayarkan zakat, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melilitkan dalam ketubuhnya ular besar, yang ketika diilustrasikan ular tersebut adalah harta-harta yang dulunya di dunia telah kita kumpulkan dan tidak kita bayarkan zakatnya. Oleh karena itu, mari kita lihat, mari kita perhatikan lagi apakah kita sudah wajib zakat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, tapi ketika sudah sampai nisab dari harta yang dia berikan Allah, kita tidak membayarkan zakat. Ini adalah suatu hal yang perlu kita garis bawahi dan harus kita amalkan, karena dengan zakat ekonomi umat bisa dibangun. Dengan zakat berbagai potensi-potensi keumatan dalam perspektif ekonomi bisa ditumbuh kembangkan. Dengan zakat akan banyak lahir mujahid-mujahid fisabilillah yang menuntut ilmu, kemudian mereka pulang kembali ke wilayahnya mengajarkan ilmu-ilmu itu. Dengan zakat maka orang-orang yang membutuhkan akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan manfaat dari harta-harta kita. Orang yang mungkin ghorim, orang yang mungkin banyak hutangnya bisa memanfaatkan harta tersebut. Orang yang misalnya miskin, fuqara juga bisa memanfaatkan harta-harta zakat kita untuk bisa membantu kehidupan mereka menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Mari kita perhatikan, mari jangan pernah kita abaikan ajaran Islam terkait dengan zakat ini. Zakat ini adalah bagian dari ajaran Islam. Zakat ini adalah bagian dari rukun Islam yang kita tidak boleh mengabaikannya. Harapannya di akhir bulan Ramadan ini kita bisa menjadi insan yang semakin dekat dengan Allah melalui pelaksanaan zakat, mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk orang-orang asnaf yang telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Semoga ini bisa menggugah hati kita semua, mengajak kita semua untuk menjadi muzaki-muzaki yang membantu pergerakan umat Islam, membantu ekonomi umat Islam, sehingga Islam akan berjaya, sehingga Islam akan menunjukkan kekuasaannya di muka bumi ini dengan ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada,
Puasa adalah momentum untuk memperbanyak amal ibadah kita. Oleh karena itu, mari jadikan puasa tahun ini menjadi ibadah terbaik untuk meraih predikat takwa. GMPI Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.